Halo, selamat malam guys. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Seperti yang ada di video channel saya, ini adalah kumpulan dari video saya sebelum-sebelumnya. Nah, di video saya sebelumnya yang ini, penyebab bunyi menggelitik itu, ini adalah lanjutan video selanjutnya dari video yang ini. Nah, kita flashback kembali dulu. Itu sama yang di kita langsung saja. Ini dia judulnya, penyebab bunyi menggelitik tik-tik di mesin kiri Jupiter Z1 adalah dari tensioner rantai keteng. Oke, kita dengar bunyi mesinnya. Kontennya itu membuat, tunggu dulu sampai tidak ribet lagi. Nah, kebetulan itu tensioner saya itu sudah mulai bunyi. Nah, teman-teman dengar yang suara kayak tek 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 di sini. Nah, kedengaran kan menggelitiknya. Nah, tensioner itu adanya yang di situ. Oke guys, jadi ini sekilas dari video sebelumnya. Jadi hari ini kita membuat video untuk perbaikan tensionernya. Oke, stay tune terus guys, nanti akan ada suara perbandingan antara sebelum dan sesudah kok. Oke. Halo guys, jadi hari ini gua rencana mau buat video tutorial. Jadi videonya itu yang kemarin sempat berhenti, video yang tutorial ganti penindis rantai atau tensioner. Nah, ini saya juga sudah buka kemarin stiker yang variasi. Saya sekarang pakai stiker yang 2021 tapi kombinasi. Kombinasinya ya ini, cuma ini yang diganti sama ini. Saya pakai yang warna hitam. Terus di sini saya kasih karbon. Ini stiker karbon kok. Ini bentukannya. Ini harganya per meter itu 30.000 kalau tidak salah kemarin. Nah, jadi begini bentukannya. Nah, jadi motor saya standar. Kemarin ini warna emas peleknya, tapi karena emasnya sering karena bannya sering kempes, karena bannya itu sudah retak-retak, jadi keluar angin dari retakannya itu ya, jadi terpaksa gua ganti yang ban dalam aja depannya. Oke, pertama-tama kita akan mulai buka semua cupnya dulu, karena untuk mengetes tensioner ini kita mesti buka yang ini. Tapi saya mau buka semua juga, soalnya saya mau pasang yaitu voltmeter. Nantilah tutorialnya setelah ganti ini. Ini juga kemarin set karbon. Oke, kita buka dulu guys semua bodinya. Nanti kalau sudah dibuka baru saya video lagi, soalnya biar videonya nggak terlalu lama. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jadi guys, kap bodinya sudah terlepas semua. Ini dia, kenapa dia lambat ini kamera itu ya, mungkin load. Oke guys, ini sebelah kirinya. Jadi sudah kelihatan ini. Nah, ini dia tensionernya. Yang kelihatan ini namanya seal atau wear packnya. Jadi ini nanti yang ada di antara tensioner ini dan mesin ini. Ini kok kameranya kayak lambat begitu, mungkin loading HP saya. Tunggu ya. Oke, kita akan membahas mengenai seal ini atau wear pack ini. Apa kegunaan wear pack ini? Jadi wear pack ini bahannya sebenarnya terbuat ada macam-macam, ada dari besi, ada dari kertas. Ini biasa yang pakai ini kan kertas yang di sela mesin. Ini juga ada besi nih di sini. Jadi ini kayaknya besi nih, karena ada bunyi-bunyi juga. Ini terbuat dari besi. Jadi kegunaan dari seal ini adalah untuk mencegah oli keluar begini, oli keluar dari sela-selanya. Jadi digunakan seal ini.
karena pada saat mesin panas kan dia memuai yang ini besi ini. Jadi kegunaan wear pack ini untuk sebagai bantalan saja supaya oli tidak merembes keluar lewat sini, itu saja. Oke, kita bahas lagi yang kedua. Nah, untuk di sini ada lubang-lubang di sini satu. Ini lubang ini untuk kita setel nanti nih. Tapi ini kan kita mau cek juga apakah ini memang sudah mau diganti atau bagaimana. Dan seperti sebelumnya saya menggunakan punya 2 PH bukan 2 SU. Kemarin saya cek di bengkel resmi nggak ada yang 2 SU, belum produksi. Yang ada itu cuma 2 PH punya Fiction. Yang ada di 2 SU itu mungkin kayaknya di Shopee kemarin saya lihat, tapi karena barangnya kelamaan datang jadi saya beli saja. Nah, ini juga 2 PH sama seperti bentuknya bentuknya sih sama seperti ini. Dia nggak muncul, beda sama yang satu dia muncul tinggi begini. Nanti kita ukur deh apakah sama atau tidak. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi tensioner ini dan kenapa muncul suara menggelitik. Oke guys, jadi tensioner itu bentukannya seperti ini. Ini di atas adalah kancingannya. Jadi kalau kita ini lepas, ini dilepas, ini akan keluar seperti ini. Jadi fungsinya itu ini kan dia kalau motor baru itu tensionernya itu biasa begini, masih pendek dia. Kalau motor baru kan rantai kecilnya itu masih kencang begini, tapi lambat laun itu rantai akan kendor. Jadi akan menekan rantai itu seperti ini. Tensioner ini yang akan menekan rantai itu sampai dia di ujung. Jadi kalau sudah di ujung terus rantainya kendor begini, jadi itu harus ganti rantai timing guys. Jadi rantai timing itu yang ada di dalam sini. Yang menekan itu ini tensioner ini guys. Jadi gambarannya itu seperti ini. Nah, ini dia camshaft sprocketnya nih guys. Rusak aus, ganti crankshaft ini. Yang crankshaft sprocketnya nih guys. Ini kan ada gear di sini. Ini bentukannya. Gearnya. Ini yang menyambung ke rantai kecil. Jadi gambarannya begini. Di dalam mesin itu ada namanya rantai timing begini, rantai keteng. Ini gambarnya dia agak kecil dia. Jadi rantai keteng itu untuk menghubungkan mesin ini, mesin di sini, gear yang di sini kan, yang menuju crankshaft itu, dia menuju ke sini. Ini rantainya begini memanjang. Dia menuju di cam. Di cam nanti kita buka ini. Jadi di sini juga ada gear sama seperti yang ini. Cara kerjanya sama kok. Jadi di sini ada gear besar dan di sini ada gear kecil. Sama seperti ini, tapi ini kebalik. Ini gear kecil, di sini agak besar sedikit. Jadi sebenarnya fungsi dari penindis rantai ini adalah untuk menindis rantai dari rantai kecil dari situ, dari yang di depan itu. Nah, ini kan kendor. Jadi kalau gear belakang ini kendor, kita masih bisa setel supaya tidak kendor lagi. Kita masih bisa setel di sini. Tapi bagaimana dengan gear yang ini? Ini nggak bisa di setel guys. Ini dia nggak ada tempat setelnya. Jadi yang membuat dia tidak kendor ini penindis rantai. Jadi sifatnya penindis rantai itu begini. Yang kita pakai yang ini. Ini kan di dalam itu ada karet keteng ini contohnya. Jadi karet keteng itu yang melapisi begini rantai kecilnya. Jadi secara garis besar itu penindis rantai itu fungsinya seperti ini. Nah, ini makanya walaupun tidak di setel si rantai kecil itu tidak akan pernah kendor guys. Jadi dia akan menindis sampai kendor betul. Nah, apa yang terjadi kalau penindis rantai ini sudah begini? Misalkan si rantai ini sudah kendor sampai di atas sini, tapi si rantai sudah begini. Nah, itu yang membuat biasa bunyi menggelitik. Jadi walaupun teman-teman ganti ini,
biasa akan masih muncul bunyi menggelitik begitu walaupun teman-teman ganti itu. Jadi yang harus diganti yang ini. Biasa kalau sudah gearnya juga yang kecil sudah habis juga, jadi harus ganti satu set guys. Ganti yang ini gearnya, ganti yang di depan juga. Jadi sama seperti ini. Ini ganti yang gear di sini, ini juga ganti gearnya. Jadi secara garis besar tadi kan bisa di setel itu. Kalau motor baru itu kan masih kencang dia, jadi rantainya masih pendek. Tapi sering berjalannya waktu itu rantai makin kendor, jadi dia akan makin menekan. Dan si penindis rantai itu mentoknya cuma sampai ukuran begini saja. Nah, kalau motor baru kan dia masih pendek seperti ini. Kalau saya fokus. Nah, kalau motor baru kan dia rantai ketengnya itu, maksudnya penindis rantainya itu awalnya itu begini. Nah, karena rantainya itu masih kencang, tapi sering berjalannya waktu teman-teman pakai untuk bawa beras, boncengan, itu rantai ketengnya akan kendor. Jadi ini akan menekan terus sampai mentok. Jadi mentoknya itu cuma ukuran sampai sini. Kadang orang akalin dia ganti baut atau apa, dilas di atas ini biar lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu biasanya tidak terlalu bagus guys. Maksudnya efek panjangnya itu nggak bagus. Jadi cara yang terbaik itu kita ganti rantainya saja. Kalau memang gearnya sudah habis ya harus ganti gear juga guys. Nah, oke, kita buka dulu ini. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman bentuk gear dari rantai kecilnya ini. Belum polis. Ini kita buka menggunakan kunci 10. Ini kunci 10. Oke, sebelum kita buka ini kita lap dulu guys. Karena kalau ada kotoran yang di atas nanti dia bisa masuk kotorannya. Ingat guys, kalau kita membersihkan motor itu selalu bersih di tempat-tempat bersih, karena kotoran di sekitar itu bisa masuk ke dalam mesin pada saat dibuka kan. Oke, ini kunci 10. Sorry guys, tadi ada iklan, ada servis kompor gas, jadi tidak konsen. Oke, kita lanjut buka. Aduh, kita buka saja ini juga kita buka. Putarnya berlawanan arah jam guys.
gelap ya guys. Oke, kita akan membahas ini guys. Di sini ada lubang, ini saluran oli, dia akan menuju ke lubang ini. Jadi dia nanti akan menyemprot di klepnya ini. Nah ini dia guys, rantai kecil yang saya maksud tadi. Nah, rantai kecilnya ini karet tensioner namanya ini. Ini kok gelap sekali guys, gelap sekali. Saya kasih zoom saja biar bisa terang. Nah ini namanya karet tensioner yang ini. Nah ini karet tensioner yang membantu ini untuk, nah ini dia. Coba teman-teman perhatikan di sini, sebelah sini, sisi sini kan, sesuai penjelasan saya sebelumnya, di sini ada rantai tamengnya. Nah yang plastik ini adalah karet tensionernya ini nih ya. Dan karet ini akan ditindis oleh, tunggu, nah itu sana tensionernya guys, kelihatan. Nah teman-teman lihat kan, nah itu dia. Nah ini dia, ini di atasnya, itu di atasnya dia ada tensioner menindis. Nah coba kita cek guys, apakah ini nah bentukannya itu seperti ini, kayak penindis rantai kecil. Ini karet tensioner, ini yang menonjol, ini yang ditekan oleh tensionernya yang ditindis. Nah ini nanti karetnya akan bergesekan sama rantainya. Nah rantainya itu dia menyambung sama camshaft sprocketnya itu, atau gear kecil untuk di rantai keteng ini guys. Jadi ini juga diganti di gear bagian sini. Coba teman-teman perhatikan tensioner yang ini. Kalau saya perhatikan sih rantainya sudah kendor banget guys. Nah kelihatan dari ininya dia sudah meloncong ke bawah ini. Nah ini alur rantainya ini rantainya sudah meloncong ke bawah. Kayaknya ini memang rantai kecilnya sudah kendor. Tapi kita tes saja ganti tensionernya, jangan sampai tensionernya yang sudah oblak kan. Ini ketahuan kok dari sini. Kalau dari sini sih ya emang kendor sih guys, ya. Udah kendor sih memang. Coba teman-teman perhatikan tensioner yang di atas sana, saya akan memutar tensionernya. Tunggu, saya cari angle terbaiknya ini, saya putar. Dan naikkan, nah itu saya putar sampai mentok. Oke. Coba kita tes nyalain apakah olinya keluar dengan lancar. Mana yang tulis? Oke, olinya lancar keluar. Ini oli tarik keluar dari sini guys. Teman-teman mau lihat lagi, tapi jarak olinya terlalu lama sih. Oke. Sudah mantul. Kemudian yang selanjutnya kita akan lakukan yaitu membuka tensionernya. Di sini tadi sudah penjelasannya. Untuk klep masih aman semua.
tak ada masalah, tidak ada bunyi menggelitik di bagian klep. Kita akan buka di tensionernya guys. Kita lepas, kita buka kemudian tensioner. Cari angel yang terbaik dulu biar bagus. Untuk membuka baut di sebelah dalam guys, dia nggak bisa dari samping atau dari manapun. Jadi kita harus menggunakan kunci yang seperti ini. Nah, biar posisinya begini. Nah. Tapi karena saya cuma punya kunci 12 dan kunci 11 dan 10 dan 11, makanya saya harus mencari kunci nomor 8. Nah, saya sih punya kunci nomor 8, tapi ya ini kan posisinya nggak bisa. Adapun kita paksa nanti dol, pasti rusak slack nanti jadinya. Oke, kita ke Maxell dulu guys. Kita ke toko bahan bangunan untuk membelinya. Halo guys, kita sekarang sudah berada di toko bangunan. Saya lagi cari-cari kunci untuk digunakan, kunci nomor 8, tapi yang ada ini cuma kunci bintang guys. Ini kalau kunci bintang dipakai itu nggak terlalu bagus buat kunci yang segi 6. Nah, rata-rata ini dia di sini cuma kunci bintang seperti ini guys, kunci pas dan kunci bintang. Kalau kunci pas dipakai otomatis pasti dol bautnya. Nah, yang ada itu cuma kunci bintang seperti ini, dan itu nggak terlalu bagus guys untuk dipakai di kunci segi 6. Nanti itu bisa membuat dol di bautnya. Jadi saya cari yang kunci seperti ini tapi dia segi 6. Maksud saya yang segi 6 itu yang seperti ini, dia cuma 6 bagian. Jadi ini yang paling aman buat baut-baut seperti itu. Tapi kalau kita pakai yang kunci bintang seperti ini, nanti itu bisa slack. Nah, terus saya juga cari yang agak menikung seperti ini, dia agak bengkok ke bawah, jadi posisi untuk kena bautnya itu bagus, dan pada saat kita putar juga bagus. Tapi ini nggak ada di sini. Rata-rata itu kunci 11 dan 10 saja guys, yang Tekiro yang ada itu. Ini juga merek lain juga nggak ada. Nah, saya cuma dapat yang lurus begini, dan posisi ini nggak terlalu bagus, tapi kita ambil saja guys. Oke guys, kita sudah beli ini. Saya beli yang merek Tekiro lagi, tapi nggak ada kunci yang seperti ini guys. Kunci apa dibilang ya, saya carinya yang modelnya seperti ini, yang segi 6, 1, 2, 3. Nah, yang adanya yang segi bintang begini, kunci bintang guys, begini. Ini nggak terlalu bagus sih, tapi kita coba saja. Terus yang ada cuma ya lurus begini, serongnya pun sedikit. Oke, kita coba, kita buka dulu. Kita buka. Tekiro. Sepertinya ini bisanya dari sini sih. Saya buka dulu ininya biar saya dapat posisi yang terbaik. Wow, dulu guys, ternyata godol. Oke guys, sudah kebuka ini guys nih.
ada lemnya ternyata guys ya. Ini dia efek jika kita menggunakan kunci bintang. Dia hancur ya. Oke. Oke guys, mari kita bandingkan yang antara ini dan ini, Z1 2SU dan Viction. Kalau secara ukuran sih sama guys. Tunggu, ini kurang angka ini. Secara ukuran sih sama kalau saya lihat. Nah, di sini ada titik, ini sebelah belakang ya. Di sini ada titik guys. Dan ini juga ada titik ini sebelah belakang nanti. Secara ukuran sih sama guys. Oke kak, kita mari kita cek yang ininya. Untuk tensioner yang bagus itu dia posisi ini pernya masih bagus, jadi nggak turun naik, dia keras begini. Nah, terus dia nggak kocak kiri ke kanan. Nah, ini dia masih bagus ternyata. Kemudian kita cek pernya apakah dia kembali. Nah, masih bagus semua. Kita coba lepas. Nah, masih bagus ternyata. Masih sangat bagus sekali yang ini guys. Kita intip yang ditindis itu, ini karetnya dia yang hitam. Ini namanya karet tensioner ini. Tunggu ya, saya zoom. Ini karet tensioner namanya. Nah, ini dia goyang-goyang. Ini yang ditindisnya. Nah, lihat ya. Nah, pada saat saya tindis ini juga ikut bergerak. Coba teman-teman lihat. Nah, ini sudah kendor sekali itu. Ini sudah kendor sekali guys rantai ketingnya. Jadi ini harus diganti rantai ketingnya guys. Dan pemberitahuan teman-teman, selama melepas ini penindis rantai, teman-teman jangan coba untuk menyalakan mesin. Kenapa? Karena kalau rantai ketingnya ini lepas, klep bisa bertabrakan sama piston. Nah, ini dia. Coba teman-teman lihat kan. Kenapa bisa begitu? Karena ini bisa lepas ini dari tempatnya ini. Nah, ini bisa lepas guys. Nah, tuh. Coba teman-teman lihat ya, rantai ketingnya di dalam.
Nah, ini dia. Wih, kendor sekali kan nih. Kendor sekali guys. Nah, itu yang bunyi dia. Yang bunyi dia menggelitik itu yang ini. Tabrakan antara karet dan tabrakan antara karet dan penindas rantai kecil. Nah, itu yang bunyi menggelitiknya. Karena rantainya kendor, makanya ini bertabrakan sama penindas rantainya. Oh gitu, tek. Nah, itu yang bunyi. Jadi dalam kasus ini teman-teman, walaupun teman-teman nantinya akan mengganti tensioner ini, bunyinya akan selalu muncul karena yang kendor itu adalah rantai tamingnya, rantai yang ininya. Jadi kita harus mengganti rantai ininya. Untuk mengganti rantai ini cukup sulit karena kita mesti membuka mesin yang ini dan magnetnya, kemudian kita bisa mengganti ini. Ada sih cara yang lebih mudah, kita melepas yang ini rantainya, kemudian kita sambung rantai baru, kemudian kita tinggal tarik ke belakang dan sambung lagi rantai baru. Ini gampang. Untuk gearnya, posisi gearnya ini yang sebelumnya. Ini gelap sekali guys ya, padahal sudah apa, atau karena dari luar terang sekali. Oh iya, karena terang sekali dari luar. Nah, ini sudah full sekali sih. Coba saya pele dulu, saya taruh bos di belakang. Nah, begini bagus. Jatuh lagi. Oke, sudah. Ini untuk di bagian gear kecilnya ini, teman-teman lihat. Kita akan memeriksa apakah gearnya itu masih bagus atau harus diganti juga nantinya. Nah, ini dia. Ini sama seperti sifatnya seperti yang gear belakang juga. Ini kalau sudah tajam ini, terus ini sudah bengkok ke kiri, ini harus diganti juga guys. Nah, ini rawan lepas ini guys kalau kita nyalakan. Jadi ini juga harus diganti guys. Nah, itu yang bunyi menggelitik tek. Jadi ini harus diganti yang rantainya saja. Nanti kita buka konten keduanya untuk pergantiannya guys, karena sekarang saya masih kurang kunci-kunci untuk dibuka magnetnya. Jadi guys, hari ini kita cuma ganti tensioner, tapi kemungkinan masih bunyi karena kita nggak ganti rantai kecilnya, karena ya kunci-kunci dan alat juga masih kurang. Maksudnya karet rantai tensionernya juga kita belum beli. Saya pikir kemarin ininya rusak, penindas rantai. Makanya teman-teman biasa bunyi menggelitik begitu, walaupun teman-teman sudah ganti tensioner tapi masih bunyi. Nah, itu penyebabnya. Dan ini hasilnya juga masih bagus, jadi kita cuma lap bensin biar ini bisa dilepas ya guys. Nah, kita lap bensin dulu. Hati-hati jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam, nanti bisa masuk ke ruangnya. Oke, bagian sini bersih. Ini gunanya dilap menggunakan bensin biar olinya tidak merembes keluar guys. Oke, kemudian sealnya juga kita lap.
pakai bensin karena sini tadi ada oli keluar. Oke, selesai. Kita taruh. Kita kunci dulu ininya, ringnya. Kita pakai yang baru saja. Kita kunci. Kita kunci. Ini yang titik sebelah belakang. Kita nggak perlu menggunakan lem. Kita kencangkan yang ini juga. Oke. Kita lepas pengancingnya, teman-teman lihat ya. Coba teman-teman perhatikan penindis rantai di bagian ujung itu. Tunggu. Nah. Nanti penindis rantainya akan lepas, teman-teman perhatikan. Tunggu. Ini biar lebih jelas sih. Nah, saya lepas ya. Nah, dia langsung menindis kan. Ini langsung kencang kembali. Otomatis ini langsung kencang. Tapi ini memang harus diganti guys ya. Oke, kita tes apakah masih ada bunyi menggelitik. Lupa guys, lupa dipasang ininya, langsung banjir dia. Oke, kita pasang dulu semuanya.
Jangan lupa karetnya. Ini karet yang baru. Aduh. Pakai aja yang lama guys. Soalnya karet yang baru kemarin nggak tahu di mana guys. Sudah. Oke, kita tes. Teman-teman dengarkan suaranya, apakah masih ada suara menggericiknya. Ya, saya pasang dulu ini. Saya masukkan ke dos. Sebelum masukkan ke dos kita lap-lap dulu. Nanti saya rencana mau ganti baut yang ini, soalnya sudah dol gara-gara kunci bintang. Oke, sudah lumayan hilang. Sudah hilang suaranya menggelitiknya. Oli lancar juga ini, tadi dia keluar olinya. Sudah hitam banget guys, sudah kental ternyata. Seharusnya saya sudah ganti oli sih. Oke, kita pasang lagi headnya. Nah, dalam pemasangan head ini guys, kita harus membersihkan yang ada bensinnya guys. Nah, contohnya seperti ini. Ini mesinnya, kepalanya masih bersih sih. Nah, ini teman-teman perhatikan. Oh ya, yang kita bahas kemarin kan, di sini ada yang bertanya ini lubang apa sih? Nah, ini lubang baut aja, nggak ada berhubungan sama lubang-lubang yang lain kan. Nah. Oke, kita bersihkan guys. Takutnya nanti ada bocor kalau ada misal oli di sela-sela sininya. Nah, ini seperti ini kan, kita mesti bersihkan yang ini. Nah, ini wajib kita bersihkan guys. Nah, ini wajib, soalnya ada kotoran, takutnya nanti ada kotoran yang bisa masuk ke dalam dan merembes dari sela mesinnya. Kita bersihkan saja pakai tisu menggunakan bensin. Coba belak yang kemarin itu. Yang potong-potong? Iya. Ini ternyata ada lem di sini guys. Kita bersihkan baik-baik. Karetnya menggunakan bensin. Ini ada oli, kita bersihkan olinya. Soalnya kalau ada oli di sela-sela karetnya nanti ya, itu yang menyebabkan pada saat pemasakan karet itu bisa melar karetnya. Kalau sudah melar ya bocor, pasti bocor dari sela-sela mesinnya. Nah, ini juga jangan lupa kita bersihkan menggunakan tisu atau apa, yang penting tisunya ada itu bensin. Ini bensin saya sudah siapkan di sini dengan karetnya. Saya bersihkan semua di sini. Nah.
lap aja ini, nggak apa-apa. Ini kita lap juga sampai bersih di sela-selanya. Di sebelah sananya juga. Bikin kolak kan? Bagian kan dibikin. Terserah sih. Aku kucek-kucek saja. Hanya tuh di bagian lehernya kayak udah aku kotoran habis kita mau sikat. Ini karat kayaknya guys ini. Nih, karat ternyata. Kita keluarkan karatnya. Oke, bagian sini sudah bersih. Kemudian kita beralih ke bagian bawahnya, ke bagian kopnya, headnya. Ya, ini bagian bawah mesinnya. Kita bersihkan semua sebelum dipasang guys. Kita bersihkan sela-selanya. Ternyata ada kotoran di belakang sini. Ini sudah bersih. Kemudian bagian karetnya guys. Oke, aman semua, aman. Kita langsung pasang headnya. Periksa semua. Oke, ini tidak perlu menggunakan lem ya guys, ini tinggal teknik pemasangannya saja dari teman-teman, karena memang kalau karet dengan lem itu enggak biasanya nggak pasang sih. Oke, kita pasang ini. Oke, kita pasang bautnya ini sebelah atas. Ini sebelah bawah, ini nggak perlu kita gunakan lem,
atau oli di bautnya, karena cukup dikasih kering saja. Jadi maksud saya dikasih kering itu ya begini saja. Kalau misalnya ada oli ya kita taruh bensin begini, biar dia, kalau oli kan dia nanti lembek, bisa pada saat motor lari dan kencang itu ya bautnya bisa kendor sendiri karena lembek. Jadi kita harus pakai bensin keringin. Kita cek dulu semua kerapatannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci 10. Tapi ini kencangannya berurutan, jangan satu kali kencang begini, satu kali di sini kencang, satu kali kencang. Biasanya itu menyebabkan kebocoran di sebelah sini. Akan ada oli yang keluar dari sela-sela sini karena pengencangan itu tidak sesuai. Jadi ini satu, pokoknya begitu terus. Nah, satu, pokoknya ini giliran aja. Nah, begitu tips agar tidak bocor. Jadi pada saat sudah mau dekat kencang, kita kencangkan satu kali saja. Begitu. Kemarin saya punya kunci momen sih untuk pengencangan. Jadi ini kunci momen gunanya untuk pengencangan torsi. Nah, ini. Jadi ini kita gunakan biasa berapa beban yang ini ada ukurannya dulu guys. Jadi kalau pengencangan ini berapa kilo, ini berapa kilo, ini berapa kilo, ini berapa kilo. Jadi biar itu nggak bocor. Tapi karena ini punya saya yang rusak, yang ini kunci momen saya rusak ini, makanya ya saya perkirakan saja kuatnya bagaimana. Nah, ini kunci momen saya namanya. Nah, seperti ini contohnya guys. Untuk penutup silinder head, dia baut ukuran ulirnya itu M6, jumlahnya 2. Nah, inilah torsi pengencangannya. Dalam newton itu adalah 11 newton dan dalam kilo itu adalah 1,1 kg. Jadi untuk menggunakan kunci momen kita menggunakan ini, patokannya nih 11 newton atau 1,1 kg pengencangan. Tapi karena rusak ya kayaknya saya mau beli baru lagi guys. Ini lumayan mahal sih, 1 jutaan begitu. Makanya jadi saya pakai kunci biasa saja dulu. Oke, ini sudah mantap, sudah kencang. Oke, sudah aman semua. Sebelah sini juga sudah aman, di sini juga sudah aman semua. Kita tes.
Tapi ini pasti nanti kalau panas pasti akan bunyi menggericik, akan muncul seperti kemarin, karena ya kita nggak ganti ininya, ganti rantai ketengnya guys, kita cuma ganti penindisnya kan. Ini juga nanti saya mau belikan, mungkin di Shopee itu harganya 8 ribuan, karena ya kita bukan menggunakan kunci yang seperti ini, ditambah juga ya ini ukurannya memang tidak disarankan untuk baut yang kunci 6 ini. Jadi yang bagus itu yang kunci 6 ini, yang segi 6, bukan yang segi bintang begini. Ini bisa merusak baut ini. Itu masih ada bunyi kan sedikit. Tapi oke lah, soalnya berkurang sedikit. Semua pemasangan di bagian mesin, kemudian kita akan pasang lagi di bagian bodinya, desain bodinya guys. Kita akan lanjut ke pemasangan di bodinya. Iya, sudah jam berapa ini? Sudah jam 12. Kita makan dulu guys. Setelah kita makan baru kita lanjut lagi. Ini 1DJ guys. Tadi ini 1DJ. Saya baru sadar ternyata ini juga mesinnya yang di bagian boring ini. Bagian tempatnya piston ini boring namanya. Itu yang dia pakai 2SU 2SU00 dengan ukuran silinder 113 mili. Dia YW2 kodenya guys. Halo guys, sekarang sudah jam berapa nih? Jam berapa nih? Saya cek dulu. Mau jam 3 sore. Tadi saya ketiduran guys, sekalian makan siang. Jadi saya mau lanjut. Di tutorial kali ini, tutorialnya itu cara memasangnya ini. Banyak teman-teman yang kesulitan dalam memasang kap bagian tengahnya. Jadi ini di video ini saya akan tutorialkan. Sini panas sekali guys ya. Aduh guys, pas mau pasang tripod ternyata di sini pecah guys. Jadi kayaknya ya mudah-mudahan ini bisa sih. Oke, masih bisa guys. Aduh, kayak mau jatuh nih guys. Ya, mudah-mudahan tidak berontak sih. Pertama ini masukkan ke sini duluan. Ini lehernya masukkan ke sini. Kemudian ini yang ini kan ini ada dua ini nanti melewati di bawah bagasi.
seperti itu. Dia nanti lewat di sela-sela sini. Di atasnya ini apa namanya, saya lupa, elko kondenser. Di bawahnya nih pokoknya ini pembuangan. Sini kah di sini. Nah, dingin saja. Nah, pokoknya ini sudah selesai. Ini selang di atas, masuk di sini. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut pasang cupnya semua. Kalau untuk bagian sini saya skip biar videonya cepat begitu. Nah, halo guys, jadi hari ini saya baru pulang, jadi saya ingin mereview bunyi motornya setelah pemakaian. Ini saya baru pakai dari sore sampai sekarang. Kita cek apakah ada bunyi-bunyi dari pemakaian tadi sore. Kan biasa kemarin itu asal mesin sudah panas baru muncul bunyinya.